Bayangin lo makan McDonald's setiap hari, minum Coca-Cola kayak air putih, dan hobi ngemil permen seolah-olah gula itu nggak ada harganya. Buat kita kaum mendang-mending, pola makan kayak gitu mungkin bakal bikin kita masuk UGD dalam seminggu. Tapi, gimana kalau gue kasih tahu lo ada satu kakek berusia 79 tahun yang melakukan itu setiap hari. Tapi menurut dokter, dia punya level hormon yang lebih tinggi dari cowok-cowok umur 20-an. Gak masuk akal kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu rahasia medis paling aneh di tahun 2026. Ini bukan soal politik, tapi soal biologi. Mentes AS sendiri, Robert F. Kennedy Jr., sampai galeng-galeng kepala dan bilang kalau orang ini punya fisik dewa. Kenapa Donald Trump bisa tetap hidup meski hobi ngonsumsi apa yang disebut menterinya sendiri sebagai racun? Mari kita bedah. Oke, mari kita spill the tea. We have pizzas, we have 300 hamburgers, many French fries. RFK Jr. baru-baru ini muncul di podcast Katie Miller dan dia nggak tahan buat nggak curhat. Sebagai Menteri Kesehatan, tugas dia kan ngajak orang hidup sehat. Tapi dia justru punya bos yang gayanya bertolak belakang 180 derajat. Pas ditanya siapa orang di pemerintahan yang punya pola makan paling hancur, RFK Jr. nggak pakai mikir langsung jawab, Presiden. Kenapa? Karena Trump itu bukan sekedar suka fast food, tapi dia terobsesi. Menu wajibnya McDonald's, minuman wajibnya Diet Coke, camilannya permen. Dan ini dilakukan secara konsisten, terutama pas dia lagi traveling. Tapi ada alasan kocak di baliknya. Trump itu sebenarnya punya ketakutan ekstrim sama kuman alias germafob. Dia merasa makanan di restoran cepat saji itu jauh lebih aman dan bersih karena prosesnya terstandarisasi. Dia mikir, daripada makan di restoran mewah yang gak jelas dapurnya gimana, mending makan burger yang dibungkus rapi. Dia takut sakit saat perjalanan dinas, jadi solusinya adalah makan burger tiap hari. Logika yang agak mind-blowing. Nah, ini bagian yang bikin para ilmuwan garu-garu kepala. RFK Jr. sampai bilang kalau Trump itu kayak lagi pakai cheat code atau God mode di dunia nyata. Dia bilang, gue nggak tahu gimana caranya dia masih hidup, tapi faktanya dia emang masih ada di sini. Coba lo bayangin, secara medis, kalau badan lo diisi gula dan lemak jenuh terus-terusan, lo bakal ngerasa gampang capek, lemes, dan otak jadi lemot alias brain fog. Tapi kenyataannya, Trump justru disebut sebagai orang paling energik yang pernah ditemui RFK Jr. Dia bisa pidato berjam-jam, terbang sana-sini, dan tetap punya aura dominan yang kuat. RFK Jr. sendiri sampai heran gimana bisa seseorang yang terus-menerus mengonsumsi apa yang dia sebut sebagai racun sepanjang hari malah punya energi yang gak habis-habis. Disinilah muncul istilah fisik dewa. Bukan karena dia beneran dewa, tapi secara biologis badannya seolah-olah punya cara sendiri buat memproses semua sampah itu jadi bahan bakar. Tapi tunggu, kejutan aslinya baru mulai di sini. Dr. Mehmet Oz, salah satu dokter paling terkenal di AS yang sekarang megang peran penting di layanan kesehatan, sempat meriksa kondisi fisik Trump. Dan hasilnya bikin iri kaum Adam di seluruh dunia. Dr. Oz bilang kalau Trump punya tingkat testosteron tertinggi yang pernah dia lihat untuk laki-laki usia di atas 70 tahun. Buat lo yang belum tahu, testosteron itu kunci buat energi, otot, dan kepercayaan diri. Normalnya umur segitu testosteron udah terjun bebas, tapi Trump malah all-time high. Ini yang menjelaskan kenapa dia tetap galak dan energik meski dietnya kacau. Gak cuma itu, Trump juga punya resep rahasia sendiri buat jantungnya. Dalam wawancara sama The Wall Street Journal, dia ngaku minum aspirin 325 mg setiap hari. Buat konteks, biasanya dokter cuma nyaranin 81 mg buat pencegahan jantung. Trump minum 4 kali lipatnya.
Dia bilang, gue nggak mau darah gue kental pas lewat jantung. Ini adalah langkah medis yang sangat beresiko bagi orang biasa. Tapi bagi Trump, dia merasa itu adalah kunci kenapa mesin di tubuhnya tetap jalan lancar. Dia nggak mau darahnya jadi macet di jalan. Logika yang agak mind-blowing kan? Perfect health atau hanya genetik? Tentu saja semua klaim ini didukung penuh sama Trump sendiri. Di awal Januari 2026 ini, dia langsung posting di media sosial dengan huruf kapital semua, Perfect Health. Dia pamer kalau dokter gedung pusat nyatain dia lulus ujian kognitif untuk ketiga kalinya berturut-turut. Artinya apa? Secara mental, dia merasa otaknya masih secerah anak muda. Dia seolah mau bilang ke dunia, kalian boleh kritik burger gue, tapi kalian gak bisa bantah hasil lab gue. Pertanyaannya sekarang, apakah kita semua bisa kayak gitu? Jawabannya, jangan coba-coba di rumah. Apa yang terjadi sama Trump ini adalah gabungan antara keberuntungan genetik yang luar biasa dan mungkin manajemen stres yang unik. Dia benar-benar anomali medis. Di saat dunia medis nyaranin kita makan sayur, Trump justru jadi bukti kalau ada manusia yang kebal sama hukum alam nutrisi. Jadi, menurut kalian gimana? Apakah Trump emang beneran punya nyawa cadangan atau ini cuma masalah waktu sampai gaya hidupnya berbalik menyerang? Satu yang pasti, cerita tentang Menkes yang bingung lihat bosnya sendiri tetap sehat gara-gara McDonald's ini bakal jadi salah satu catatan medis paling aneh dalam sejarah. Kalau lo suka info-info unik yang bikin mikir kayak gini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Karena di video berikutnya, kita bakal bahas sesuatu yang gak kalah gila soal teknologi umur panjang yang lagi dikembangin para miliarder dunia. Kira-kira, menurut lo apa satu hal yang bikin Trump tetap sehat? Apakah genetik atau emang Diet Coke punya kekuatan rahasia? Tulis di kolom komentar ya.